Salam Lestari dan Jaya Pencaksilat Indonesia. Penglihatan getaran masih menyimpan begitu banyak pertanyaan. Seperti apa sebenarnya penglihatan yang bisa mereka lihat? Bagaimana sebenarnya mereka lihat? Apakah ada dalam diri setiap manusia bentuk-bentuk penglihatan atau bentuk-bentuk visualisasi yang tidak dilakukan oleh mata pada layaknya? Mungkin obrolan kita kali ini dapat menggambarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya, dengarkan yang satu ini. Jika Anda merpati, jangan lupa subscribe channel ini. Salam. Salam. Ya, kali ini saya bersama Mas Sahru. Ya, Mas Sahru ini punya keterampilan atau kemampuan getarannya sudah terampil gitu ya. Jadi kita mau belajar bagaimana sih pengalamannya atau bentuknya, sebenarnya penglihatan getaran itu seperti apa. Nah, kita coba bertanya kepada Mas Sahru ya, yang sudah punya keterampilan tersebut. Oke, Mas Sahru. Ini sudah berapa lama berarti ya Mas Sahru ya? Dari kelas 1 ya, dulu 1 SM, kelas 7 ya, kelas 7 MTS ya, MTS Cokro, MTS Cokroaminoto Madukara. Jadi sudah berapa tahun ya? 3 tahun lebih lah. Ya lebih dari 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun getaran. Dari pertama latihan getaran itu kelas 1 atau kelas 7 di MTS Cokroaminoto Madukara. Nah, sampai sekarang terus dilatih ya. Jadi kita akan bertanya sebenarnya melihatnya itu seperti apa gitu kan Mas. Nah itu. Oke Mas Sahru, mungkin santai aja Mas Sahru duduknya. Wah, enaknya aja, cuman tak ada minumannya ini ya. Jadi awal dulu Mas Sahru latihan itu dimulainya kan standar ya, seperti latihan getaran biasa gitu ya. Mulai dari pemekaan gitu ya, kemudian pernapasan, pembinaan, mencari benda di depannya gitu ya, sampai ketemu. Setelah itu bisa dievaluasi, jadi baru membedakan warnanya ya, mendeskripsikan benda tersebut ya, warna, bentuk, sampai akhirnya ketika sudah bisa mendeskripsikan warna, naik lagi dievaluasi, jadi membaca gitu ya. Setelah membaca itu masih di tempat ya dulu ya. Setelah di tempat sudah bisa mendeskripsikan, baru mulai belajar alang rintang ya, kalau nggak salah alang rintang. Nah itu prosesnya itu seperti apa Mas Sahru? Ketika Mas Sahru itu mulai bisa, oh itu bendanya, apa itu kelihatan atau gimana? Terlihat gitu ya? Bener sih, awalnya itu belum. Awalnya belum. Cuma remang-remang, tapi remang-remaan alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Berarti misalnya ada benda di depannya, terlihatnya remang-remang seperti kita melihat dalam gelap misalnya bayangan itu, oh benda itu ada benda, ini ada kotak hitam, oh bulat-bulat hitam kayak gitu. Ya, betul Mas. Betul seperti itu. Kemudian lama-lama objek atau benda itu sedikit jadi lebih terang seperti itu. Jelas itu menampakkan sebenarnya itu barang apa. Menampakkan, masa menampakkan, gue penampakan. Iya. Terlihat gitu ya berarti ya. Karena kita memang fokus untuk
lebih fokus untuk ini sebenarnya benda apa, jadi akhirnya yang dulunya dulunya apa, pertamanya terlihat agak remang-remang berbentuk gelap, kemudian tambah jelas seperti itu ya Mas ya. Jadi memang terlihat di sini nih ya, terlihat di mata itu, di mata, terus di tengah sini lah antara mata ya di sini. Jadi intinya kayak kita punya muka ini kan, berarti di sini ya. Seperti itu. Itu ketika benda itu di depan kita. Beda nggak sih? Kalau saya bertanya nih, kalau misalnya pernah mimpi ya, mimpi ya, sering mimpi. Setiap hari mimpi apa itu? Mimpi apa ayo ini? Ya, berarti saya mencoba supaya orang itu paham melihatnya itu seperti apa. Karena ditutup matanya kok ya. Ngapain sih sebenarnya kita kok nutup mata terus mau dibuka aja tinggal melihat itu kan sebenarnya itu. Tapi intinya inilah getaran ya, kita mencoba mencari mengembangkan potensi kita ya, dimana barangkali suatu saat keterampilan getaran itu bisa dimanfaatkan ketika kita memang memerlukannya. Nah ini kembali ke bentuk visual atau bentuk seperti apa melihatnya. Kok bisa ditutup mata, bisa membaca, bisa menghalang rintang, bisa mendeskripsikan benda, bahkan mungkin lebih dari itu saya yakin itu ya, karena banyak ceritanya lebih gitu ya, nggak cuma itu sebenarnya Mas ya, banyak yang lebih ya. Itu kita bahas besok saja lah. Jadi nih kembali lagi, kalau tadi Mas Sahru menceritakan bahwa melihatnya itu ada kira-kira di tengah-tengah sini ya, antara mata kanan dan antara mata kiri ya, satu bentuk fokus. Apakah itu berbentuk kotak atau lingkaran atau seperti apa ya? Itu sebenarnya seperti kita melihat biasa sih, seperti melihat biasa. Tergantung benda yang kita lihat. Tergantung benda yang dilihat, fokusnya ini. Fokusnya. Begitu. Jadi kayak gini nggak Mas? Misalnya kayak gini tuh. Enggak. Bisa seperti ini ya, seperti sewajarnya seperti ini. Terlihat ya, walaupun matanya tertutup. Ya. Nah, kembali ke tadi saya bertanya tentang mimpi. Sama nggak sih ketika Mas Sahru mengaktifkan penglihatan getaran, deteksi getaran ini, yang sampai akhirnya bisa melihat? Sama nggak sih ketika kita seperti sedang melihat waktu kita tidur dan bermimpi? Ya, 80% sama. 80% sama ya. Jadi ketika Mas Sahru mimpi ngelihat temennya lagi jalan, berarti sama seperti sama itu saja di sini ya. Cuman bedanya itu ketika mimpi itu tidur. Ya, yang ini memang diaktifkan ya gitu, karena memang fokus ke situ, memang punya niat untuk melakukan deteksi dengan getaran. Jadi ya itu yang saya istilahnya penasaran, jadi melihatnya seperti apa kayak waktu saya berpikir, apa kayak waktu saya lagi tidur mimpi, mata saya terpejam tapi saya melihat kemana-mana. Apakah seperti itu? Apakah kayak lagi nonton TV? Kalau nonton TV kan kotaknya di sana, kita di sini, sebelah sini kelihatan. Kalau mimpi kan sama seperti kita lagi sehari-hari gitu ya. Jadi beda ya, nggak kayak ada layar di depannya. Tidak seperti kita lagi nonton TV ya, ada monitor, ada layar, atau lagi nonton layar tancap, enggak ya. Tapi seperti kita sedang melihat normal biasa. Waktu ketika mimpi ya, waktu ketika mimpi ini kalau dalam secara karena ditutup mata gitu. Ya. Jadi beda ya, nggak ada cermin di sini, kita nonton cermin kayak gini nggak ada. Itu tadi sekilas tentang getaran gitu ya, tentang getaran deteksi atau visualisasi, bentuk visualisasi getaran. Pertama, bahwa bentuk visualnya atau penglihatannya itu sama ya seperti kita melihat biasa, normal. Kedua, juga tidak ada bedanya ketika kita bermimpi, melihat dalam mimpi gitu ya. Hampir ya sama-sama ya, intinya bedanya cuman
mimpi itu tidur, getaran itu disengajakan gitu ya. Nah ini mas, masih ada hal lagi. Sebenarnya ketika halang rintang ya, ketika Mas Ahru dulu ikut lomba getaran gitu kan ya, juara 1 ya kalau nggak salah ya, secabang Banyumas ya kalau nggak salah tahun berapa itu yang gitu. Untuk remaja ya, untuk remaja itu apa ya, lebih sulit mana? Apa bukan lebih sulit, tapi apakah memang benar-benar semua terlihat itu kayak ada tiang berdiri, kayak ada benda kecil di bawah lantai sampai warna itu kelihatan semua, seperti banyak yang nonton, banyak ada juri, dan ini kelihatan semua. Cuman kalau pas waktu itu yang kelihatan cuma halang rintang saja lah. Fokusnya ya di lokasi halang rintangnya itu ya. Berarti getaran itu intinya kita melihat apa yang kita fokuskan gitu ya. Berarti kita nggak melihat kalau kayak saya misalnya di sini, seandainya saya ada di tempat sebuah lomba gitu, saya bisa melihat penonton seperti ini, benar enggak ya berarti ya? Sebenarnya sih iya, tapi kan nggak terlalu fokus ngebul itu. Nggak terlalu fokus ke itu, fokusnya ke yang yang di rintangannya itu. Berarti intinya getaran itu fokus terhadap apa yang menjadi niat kita ya, begitu ya. Begitu. Ya itu getaran. Kemudian ini lagi saya masih heran satu ini. Apa ya? Kadang saya melihat itu ada mbak-mbak mas-mas itu getaran, deteksinya di sana, tangannya seperti ini, tapi mukanya ke belakang sana kayak gini, terus jalan ke sana gitu kan. Jadi kayak gini mas. Nah gitu. Itu gimana itu? Ya tergantung orang masing-masing. Saya sih seperti itu, cuma fokusnya aja. Fokus saja ya. Berarti sebenarnya sama ya, ketika sama seperti sebenarnya sudah melihat di bendanya itu yang dideteksi itu di sana gitu kan ya, sebelah sana. Cuman pandangannya memang muka kita, kepala kita ke belakang, dan kita jalan ke sana nggak nabrak gitu. Jadi bukan karena bendanya itu memang ada objek yang difokuskan itu bergerak ke sana miring kayak gini gitu, enggak? Bahasanya enggak ya. Gitu. Oke ya, terima kasih Mas Ahru. Ini dulu getarannya dari belajar mulai dari kelas 7 MTS Cokromatukoro ya. Waktu itu saya pertama kenal Mas Ahru itu yang masih kecil dulu itu. Kecil itu, tapi sekarang udah gagah. Sekarang kelas 10 kelas 10 ya. Di mana Mas Ahru? Di Man 2 Banjarnegara. Man 2 Banjarnegara ya. Di Man 2 Banjarnegara, dan masih terus berlatih terus. Ya kita berharap mudah-mudahan keterampilannya Mas Ahru selama ini sudah ada, bisa dikembangkan terus dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu ya, untuk hal yang baik yang memang itu jika diperlukan saja, untuk misalnya hal-hal yang baik bisa kita kembangkan metodenya sambil mersudi istilahnya ya Mas ya. Kalau di Merpati Putih itu mersudi untuk sesuatu yang baik. Getaran itu nggak hanya untuk sekedar demonstrasi ketika kegiatan, ini bisa halang rintang, enggak, tapi yang lebih lagi yang bermanfaat, ya bermanfaat untuk umum gitu kan ya, itu dia. Dan sukses selalu lah ya buat Mas Ahru. Terima kasih berbagai pengalamannya, karena saya sebenarnya penasaran Mas Ahru. Ya biar teman-teman yang lain paham, jadi ngelihatnya kayak apa. Nah, sama seperti biasa, sama seperti mimpi, ataukah yang lain-lainnya, ataukah ada yang bisikin, kamu kesana, ataukah ada kayak yang menuntun, sini kamu kesini, nggak ada ya, nggak ada bisikan-bisikan gitu ya, nggak ada misalnya tangannya kayak digeret-geret kayak gini gitu ya, nggak ada ya. Kayak begitu. Jadi artinya ini saudara, teman-teman sekalian, bahwa visualisasi getaran sebenarnya ketika kita mata ditutup, sebenarnya ada potensi yang mungkin memang tersimpan, atau sebuah anugerah yang memang sudah ada dalam diri manusia sendiri. Di mana itu? Mungkin salah satu contohnya, ini hanya salah satu contohnya adalah mimpi.
ketika kita bermimpi, di situ adalah proses visualisasi. Tetapi itu dilakukan tanpa sadar, ya. Yang mengendalikan adalah memori kita, ingatan kita yang tersimpan dalam otak kita, kepala kita, atau apapun itu namanya. Tetapi visual dalam sebuah mimpi itu ada. Disitulah sebuah suatu kenyataan bahwa ketika kita ditutup mata, mengaktifkan visualisasi yang seperti dalam mimpi, kemungkinan bisa terjadi. Jadi intinya bahwasanya mimpi adalah sebuah proses visualisasi penglihatan yang ada dalam tubuh kita, bukan dengan mata kita. Benar ya Mas ya? Melihat bukan dengan mata kita, tetapi mimpi adalah apa tadi? Lupa saya. Mimpi itu adalah sebuah intinya, pada intinya mimpi adalah sebuah proses visualisasi. Mimpi adalah tempat yang membuktikan bahwa tanpa mata kita terbuka, kita bisa melihat sesuatu. Ya, itu adalah sebuah potensi yang memang sudah gift dari Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniakan kepada manusia dalam tidurnya. Getaran dilakukan dalam sadar ya Mas ya. Kuncinya itu adalah di mana fokus getaran itu. Di situ kita fokus. Kalau kita fokusnya getaran nyari benda di situ, fokusnya ke yang lain-lain ya mungkin nggak jadi ya Mas ya. Bener, sering nggak Mas terjadi seperti itu? Ya. Berarti ketika kita lagi fokus tapi suruh nyari benda itu coba deteksi, tapi pikirannya lagi nggak konsentrasi, lagi misalnya mau sahru, wah ini saya ingat dengan pacar saya gitu, terus jadi gak karuan, bisa ya itu mengganggu ya. Langsung sana enggak kenal. Langsung nggak jelas jadinya ya. Jelas lah. Begitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sahru. Mudah-mudahan informasi ini sharing ini bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat yang lain. Oke, sukses selalu. Nanti juga kita akan mencoba untuk berlatih melatih getaran, tidak hanya dilakukan untuk deteksi biasa lingkungan sekitar, tapi bagaimana getaran digunakan sebagai alternatif deteksi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam.